Teman-teman, ayo kumpul sebentar di sini ya, gitu. Ayo datanglah ini semuanya. Setelah semua terkumpul, di situ Regan bilang, teman-teman, kenalin ini Berlinda. Dia direktur pelaksana baru di perusahaan kita. Dan tanpa mengurangi rasa hormat saya untuk Bapak Amarjid, saya juga mau mengumumkan kalau per hari ini, hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat malam dan selamat makan buat kalian yang lagi makan sekarang. Di malam ini aku akan menceritakan kisah tentang satu keluarga asal India yang dikenal sebagai Cohen Family, Wak. Pada suatu waktu keluarga ini sedang mencoba membuka bisnis di negara lain, tepatnya di London, Wak, karena mereka itu melihat London itu sebagai tempat yang penuh peluang untuk memulai hidup baru dan juga membangun usaha dari nol. Dan sesuai harapan mereka, bisnis mereka ini berjalan sukses sekali, Wak. Tapi tanpa mereka sadari, Wak, di balik kesuksesan itu ternyata ada bahaya besar yang sedang mengintai mereka. Dimana pada tahun 2003 semua anggota keluarga Cohen ini tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Setelah melakukan pencarian selama berbulan-bulan tanpa hasil, akhirnya ditemukanlah sebuah penemuan besar yang berhasil mengungkap kejadian tragis di balik hilangnya The Cohen Family. Kejadian apa itu? Jadi sekarang tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Nah, jadi Wak, kasus ini tuh menimpa seorang pengusaha sukses asal India yang bernama Amarjid Cohen. Waktu itu umurnya 45 tahun. Sebelum itu, Wak, Cohen ini mencoba peruntungannya dengan merantau ke Inggris, tepatnya di Euston, London dari India, bersama dengan istrinya yang bernama Nancy, waktu itu umurnya 24 tahun, dan dua anaknya yang masih kecil, Wak. Satu umurnya 1,5 tahun, satu lagi baru 8 minggu, ya. Nah, di London ini Amarjid menjalankan perusahaan ekspor impor kayu yang bernama CIBA Freight atau Ciba Freight di kawasan Euston atau Southall. Sejak awal tahun 2000-an, dari sini pelan-pelan jaringan pemasok dan juga pelanggan mulai kebentuk, gudang kecil mulai jalan, ritme kerja sudah mulai stabil, dan Amarjid juga sudah mulai pelan-pelan mampu untuk memperkerjakan 30-an pekerja, Wak. Dalam beberapa tahun, CIBA Freight ini pun berhasil meraup omset sebesar 4,5 juta pound sterling per tahun atau sekitar 99 miliar rupiah di tahun sekarang. Nggak heran kalau kekayaannya Amarjid ini pun terus bertambah dari tahun ke tahun. Tapi, Wak, meskipun kaya raya kali nih, keluarga Amarjid ini tetap hidup sederhana, Wak. Mereka cuma tinggal di bungalow kecil, rumah satu lantai gitu di Euston, dan bahkan mereka ini juga tidak memperkerjakan ART atau asisten rumah tangga. Jadi semua pekerjaan rumah tangga mereka itu termasuk ngurus anak-anak mereka yang masih kecil ini dilakukan sama Amarjid dan juga istrinya. Kalau Amarjid nih lagi ngantor atau ada urusan bisnis nih ya, yang ngurusin anak-anaknya cuma si Nancy sendirian aja, Wak. Awalnya Nancy gak keberatan memang, tapi lama-lama dia kewalahan juga ngurusin dua anak yang masih kecil-kecil nih, kan masih bayi pula. Jadi Nancy bilanglah ke suaminya, sayang, kamu pensiun cepat aja lah, yang terus udah kita balik aja ke India. Di sana kan kita banyak saudara, pendidikan di sana juga nggak kalah bagus kok, yang kata. Sabar ya, yang kata Amarjid, sabar ya, nanti aku pikir-pikir dulu. Perusahaan kita ini lagi bagus-bagusnya, soalnya sayang kalau misalnya ditinggalin. Oh, ya udahlah kalau kayak gitu. Yang tapi gimana kalau aku panggil ibuku aja ke sini biar ada yang nemenin aku kalau misalnya kamu lagi kerja, katanya. Oh ya udah, nggak apa-apa kali, yang sekalian juga biar ibu bisa liburan ke London, kata si Amarjid. Nah, akhirnya ibunya Nancy yang bernama Sharanjit Kaur pun datanglah ini, Wak, ke Euston pada bulan Februari tahun 2003. Jadi di bungalow mereka ini sekarang udah ada 5 orang yang tinggal, Wak, ya. Amarjid, Nancy, 2 anaknya sama 1 mama mertuanya atau si Sharanjit. Nah, setelah Sharanjit datang, Wak, Amarjid jadi bisa lebih fokus lagi ngurusin perusahaannya. Amarjid udah nggak perlu lagi khawatir kalau harus lembur kerja di kantornya ataupun kalau harus ngurus bisnis di luar kota. Tapi seiring berjalannya waktu, Wak, Amarjid ini mulai mempertimbangkan saran istrinya tuh yang minta dia untuk pensiun dini aja gitu. Nah, karena Amarjid ini pengen anak-anaknya tumbuh di lingkungan keluarga besarnya di India, dari situ Amarjid pun berencana untuk menjual perusahaan CIBA Freight-nya ini, Wak,
Wak. Terus kalau udah dijual, dia mau balik kampung nih ke India. Dan keinginannya ini dia ceritakanlah ke salah satu karyawannya yang bernama Kenneth Reagan. Dan FYI, si Reagan ini pegawai yang belum lama kerja di CIAB ya. Tapi karena kinerjanya bagus sekali, dia pun jadi salah satu orang kepercayaannya Amarjit. Makanya Amarjit juga ceritalah ke dia soal kegelisahan dia ini. Amarjit bilang, Wak, aku kayaknya pengen ngejual perusahaan aku ini lah. Aku mau fokus ke keluarga aja katanya. Nah, dengar itu, Reagan malah bilang, Pak, Bapak kan tahu kan sebelum saya kerja di sini saya punya perusahaan sendiri kan, Pak? Tahu Bapak kan? Nah, kebetulan Pak, beberapa waktu terakhir ini saya juga lagi kepikiran, Pak, mau mulai usaha baru lagi. Gimana kalau saya aja yang beli perusahaan Bapak? 3 juta pound mau nggak? Gimana? Dan Bapak juga tahu kan, saya ini punya banyak sekali kenalan investor. Saya yakin Pak, mereka pasti juga mau ikut tanam modal di sini. Malah mungkin nanti tawarannya bisa lebih tinggi dari 3 juta loh Pak. Udah sekalian aja kita set Pak jadwal buat ketemuan sama investor-investor itu sama kenalan saya. Mau nggak Bapak? Nah, dengar itu kagetlah Amarjit. Wih, 3 juta pound katanya, 66 miliar ya kalau misalnya di tahun sekarang. Itu tuh setara sama 66,7% dari omset tahunan aku dari penghasilan kotornya Amarjit selama ini, Wak. Buat Amarjit angka segede itu kan berarti ya bisa dibilang jalan pintas ya kan, duit besar. Dia bisa keluar rapi dari rutinitas operasional yang melelahkan ya kan. Apalagi penawarannya juga bukan dari orang asing, dari Reagan, orang yang memang udah ada di lingkar kerjanya dia, orang terpercaya. Penawaran pertama pula 3 juta itu. Nah, dengar itu Amarjit pun langsung tertarik, Wak. Tapi di sini dia juga nggak mau terlalu gegabah ya, nggak mungkin lah perusahaan sebesar ini langsung dia lepaskan kayak gitu aja walaupun sama si Reagan ya kan. Makanya Amarjit ini mau ketemu dulu, Wak, sama investor kenalannya si Reagan ini buat mastiin cerita Reagan ini valid apa enggak gitu, beneran ada nggak nih mau lebih tinggi apa enggak gitu. Akhirnya Amarjit pun menjadwalkan pertemuan sama si Reagan dan juga beberapa investor kenalannya si Reagan ini untuk membahas negosiasi harga dan juga tanda tangan dokumen serah terima perusahaan kalau dirasa angkanya cocok. Pertemuan mereka ini akan diadakan di hari Kamis pagi tanggal 13 Februari 2003 di Stonehenge. Nah, sebelum berangkat ke sana si Amarjit ini sempat bilang ke karyawannya namanya Mike. Ini salah satu karyawan kepercayaannya juga nih. Dia bilang, "Mike, aku mau meeting bentar sama investor ya. Nanti sore aku balik ke kantor. Aku meetingnya sama Reagan juga kok," kata dia. "Oh iya Pak, baik, hati-hati ya Pak ya," gitu. Nah, setelah pamit, Amarjit pergi sendiri, Wak. Pergi sendiri, nggak sama supir, nggak sama asistennya. Dia pergi sendiri, bawa mobil pribadinya. Sedangkan Reagan sama beberapa investor yang lain sudah nunggu di tempat janjian. Dah. Tapi sayangnya setelah berangkat di pagi itu, Amarjit nggak pernah balik lagi ke kantor ataupun ke rumahnya, Wak. Dia nggak bisa ditelepon, dia nggak ngasih kabar, dan tidak lama setelahnya sebuah tragedi besar juga menimpa keluarganya. Nah, jadi Wak, di malam harinya masih di tanggal 13 Februari itu atau setelah si Amarjit pergi meeting, firasat Nancy istrinya langsung nggak enak. Gegara sampai malam Amarjit nggak pulang-pulang, di telepon nggak bisa, di chat nggak dibales ya kan. Akhirnya Nancy nelpon lah si Mike ini tadi, si Mike Parr tadi tuh karyawan kepercayaan si Amarjit ya kan. "Halo Mike, Bapak pergi kemana ya? Kok sampai jam segini belum pulang?" Nah, si Mike bilang, "Oh Bu, tadi Bapak bilangnya mau meeting Bu." Dia pun bilang nanti balik ke kantor lagi, tapi saya tunggu sampai sore Bapak nggak balik ke kantor, jadi saya pikir Bapak udah pulang langsung ke rumah gitu. "Oh enggak Mike, sampai sekarang Bapak belum pulang ya. Dia juga nggak bisa ditelepon. Gimana ya Mike, aku takut nih Bapak kenapa-napa," katanya. "Oh ya udah Bu, Ibu tenang dulu ya. Nanti coba saya tanyakan ke Reagan Bu. Soalnya tadi Bapak bilang ketemunya sama si Reagan juga." "Oh ya udah tolong ya Mike ya, tolong tanyain. Nanti kamu kesini aja bawa si Reagan biar saya lebih jelas gitu dapat infonya." "Oh iya Bu," gitu. Dah, nggak lama malam itu juga Mike datang nih Wak ke rumahnya si Nancy sama si Reagan. Sampai sana si Reagan bilang, "Bu, maaf ya Bu ya, saya baru bilang tadi habis saya meeting sama Bapak katanya mau ada keperluan bisnis di Belanda Bu. Tadi sore juga Bapak sempat ngirim voice note ke saya nih Ibu denger lah gitu." Nah, Reagan muterin tuh ada voice note-nya si Amarjit ke HP-nya si Reagan. Nah, di situ Amarjit bilang ke Reagan kalau intinya dia mau ada urusan bisnis ke luar negeri, itulah intinya. Nah, denger itu Nancy, "Kenapa ya? Masa Bapak nggak ngabarin saya dulu? Dia juga nggak bawa barang apa-apa loh." "Iya Bu, mungkin dadakan kali. Tadi juga waktu meeting sama saya selesai, Bapak kelihatan kayak buru-buru gitu Bu. Katanya sih cuma bentar aja Bu. London, Belanda kan juga dekat kan Wak." Nah, habis itu si Mike nambahin, "Udah Bu, Ibu nggak usah panik ya. Tadi kan Ibu dengar sendiri kalau Bapak memang ada urusan bisnis di luar negeri atau di Belanda. Jadi bisa dipastikan Bapak baik-baik aja kok Bu." Udah tuh, iya mungkin memang semendadak itu. Akhirnya setelah Nancy agak tenang nih, Mike sama Reagan pun pamit lah pulang Wak. Nah, nggak lama
Nah, Nancy dapat telepon dari adik kandungnya yang lagi tinggal di Selandia Baru. Namanya Ongkar Verma. Nah, si Ongkar ini Wak memang hampir tiap hari nelpon si Nancy sejak mamanya si Nancy itu pergi ke London. Dia memang dekat kali sama mamanya, kan dia mau tahu kabar mamanya juga. Nah, ditelepon lah sama si Ongkar. Nah, pas lagi ngobrol ini, Nancy cerita sama Ongkar, "Dek, abang kau si Amarjid katanya lagi ke Belanda, Dek, ada urusan bisnis. Tapi tumben kali dia nggak bilang ke kakak dulu." "Oh iya, kok gitu Kak?" Katanya. "Nggak tahu aku, aneh kali Dek. Soalnya nih setahu aku, abangmu itu paspor Bang Amarjid itu lagi ditahan Dek di home office. Apa mungkin udah diambil kali ya?" "Ya mungkin udah diambil Kak, makanya bisa keluar kota. Udahlah Kakak nggak usah pikiran lagi. Si abang pasti baik-baik aja kok. Udah mending sekarang Kakak istirahat aja. Udah capek Kakak hari ini kan." "Ayo ya udah Dek, makasih ya," udah segala macam. Dah nih. Besok siangnya di tanggal 14 Februari 2003 nih Wak ya. Seperti biasa Ongkar balik lagi nelpon si Nancy karena dia mau ngucapin Happy Valentine ke kakaknya sama ke mamanya. Cuman entah kenapa telepon yang di esok ini di 14 ini Wak nggak diangkat. Malamnya coba ditelepon lagi sama si Ongkar, tetap juga nggak diangkat. Ngapa nih orang kok nggak ngangkat tumben si kakak? Apa mungkin lagi sibuk kali ya? Kata kayak gitu. Udah dibiarin tuh tanggal 14-nya. Besoknya ditelepon lagi ke nomor si Nancy, malah nggak aktif Wak. Mulai nggak enak nih perasaan si Ongkar kan. Dia coba telepon si Amarjid, abang ngiparnya, nggak ada balasan juga, nggak, mati telepon tuh. Nah di sini Ongkar nggak bisa langsung ngecek ke London karena kan dia tinggal di Selandia Baru Wak. Yang bisa dia lakukan pada saat itu hanya berdoa dan positive thinking. Semoga kakak, mama, sama abang dan ponakan aku baik-baik aja gitu, nggak kenapa-napa. Jadi udahlah, Ongkar kembali lagi fokus sama kerjaannya Wak di Selandia Baru. Berarti di sini ikutan Nancy yang nggak ada kabar. Dah. 2 hari kemudian, tepatnya di hari Senin 17 Februari 2003, Wak, Amarjid masih belum ada kabar. Di sini gantian sih karyawannya Amarjid yang ada di kantor yang mulai agak cemas nih. Kok bos nggak datang-datang? Nggak biasanya nih bos pergi berhari-hari tanpa ngasih kabar apapun kan dari tanggal 13. Nah, salah satu dari mereka akhirnya memutuskan untuk mengecek langsung Wak ke rumahnya Amarjid buat memastikan ini udah balik apa belum gitu kan. Tapi waktu nyampe di sana, rumah Amarjid kosong Wak, nggak ada orang, diketok-ketok di bel apa sih nggak ada orang. Mereka pun menduga mungkin saja bapak sama keluarganya mendadak lagi ada urusan ke luar negeri atau mungkin bahkan lagi balik kampung gitu. Kan tidak menemukan apa-apa, karyawan ini balik lagi lah ke kantor ya kan. Nah, waktu dia balik, nggak lama kemudian Wak, di saat karyawan Amarjid ini lagi menduga-duga Amarjid ini kemana, Regan tiba-tiba datang ke kantor, datang di sela-sela mereka ini, kantor si IBA Friend ini, bersama dengan seorang perempuan bernama Berlinda Brewin. Nah, di situ Regan langsung ngumpulin kawan-kawannya, ngumpulin karyawannya. "Teman-teman, ayo kumpul sebentar di sini ya," gitu. "Ayo datanglah ini semuanya." Setelah semua terkumpul, di situ Regan bilang, "Teman-teman, kenalin ini Berlinda. Dia direktur pelaksana baru di perusahaan kita. Dan tanpa mengurangi rasa hormat saya untuk Bapak Amarjid, saya juga mau mengumumkan kalau per hari ini perusahaan CIBA Freight resmi saya ambil alih. Saya dan Bapak Amarjid sudah menandatangani dokumen serah terima perusahaan di tanggal 13 Februari kemarin. Dan dari informasi terakhir yang saya terima, Bapak Amarjid sama keluarganya lagi ke luar negeri. Jadi kalau misalnya kalian ada perlu sama Bapak dalam waktu yang dekat ini, mungkin belum bisa ketemu." Tuh katanya, dengar itu kaget lah semua karyawan. Ya mereka memang sempat dengar kabar Wak kalau Bapak Amarjid ini mau ngejual si perusahaannya. Tapi mereka tuh nggak nyangka kalau, kok bisa secepat ini. Mana yang beli si Regan pula kan, ini dia kan karyawan yang baru di CIBA tuh Wak. Gimana bisa karyawan baru punya uang sebanyak itu untuk beli perusahaan ini ya kan? Nah di situ Regan mungkin tahu isi hati orang-orang ini waktu dia ngumumkan pengumuman itu Wak. Akhirnya Regan nambahin lagi, "Saya tahu mungkin kalian semua sekarang pada nggak percaya ya kan. Tapi nih sekedar informasi aja. Dulu saya tuh pernah punya perusahaan. Saya juga punya banyak kenalan investor. Terus saya cobalah ini kerja di sini memang sambil nyari ide mau bisnis apa lagi. Nah kebetulan Pak Amarjid cerita sama saya kalau dia mau pensiun, dia mau ngejual perusahaannya. Jadi ya udah saya beli aja perusahaannya gitu." Di situ Regan ini juga nunjukin dokumen-dokumen resmi perusahaan lengkap dengan tanda tangan bahasa
basahnya Amarjid. Dari sudut pandangnya karyawan, Wak, setelah si Regen ngomong kayak gitu, semua yang Regen bilang ini agak ya terdengar masuk akal. Soalnya selama beberapa minggu terakhir, Wak, mereka memang melihat gelagat aneh dari si Pak Amarjid ini. Beberapa kali dia ngomong kalau dia ini mau istirahat dari kerjaan ini, dia pengen pensiun. Ada beberapa orang yang dengar. Sempat juga pamit mau liburan keluarga dan juga terlihat sibuk ngurus berkas-berkas perusahaan. Kelihatan sama karyawan-karyawan kayak gitu. Ditambah lagi gaji karyawannya atau gaji mereka ini tetap cair, kegiatan kantor tetap jalan normal, dan Regen memang dikenal cukup dekat sama Pak Amarjid. Jadi ketika Regen nunjukin semua dokumen-dokumen dengan tanda tangan basahnya si Amarjid ini, ya mereka iya sih, kayaknya memang betul nih Pak Amarjid udah menjual perusahaannya ke si Regen. Baru di situ mereka mulai percaya, Wak. Dan sejak saat itu perusahaan CIBA Freight milik Amarjid ini pun dijalankan atas nama Regen dengan direkturnya Berlinda. Nah, Berlinda ini, Wak, ternyata adalah kenalan lamanya Regen. Tuh. Nah, adalah tuh kan. Di sisi lain, setelah perusahaan ini diambil alih sama si Regen, Wak, di tanggal 19 Februari 2003-nya si Ongker nih, adiknya si Nancy, yang dari tanggal 14 Februari nyariin si Nancy, nyoba nelpon kantor abang iparnya, kantornya Amarjid. Nah, waktu diangkat, si Ongker nanya, "Halo Pak, saya Ongkar, adik iparnya Pak Amarjid. Maaf, saya mau tanya, Pak Amarjid ada di kantor nggak ya, Pak?" "Oh, Pak Amarjid kan udah nggak di sini lagi, Pak. Perusahaannya udah dijual." "Hah? Dijual? Oh, saya nggak dikabari sama sekali, Mas. Terus sekarang Pak Amarjidnya di mana ya? Soalnya dari beberapa hari kemarin saya nelpon Pak Amarjid, saya nelpon kakak saya nelpon rumah, nggak diangkat, Mas. Nggak bisa-bisa." "Oh, katanya Pak Amarjid sama keluarganya lagi keluar negeri, Mas. Tapi saya nggak tahu nih mereka perginya kemana, ada urusan apa saya nggak tahu." "Oh gitu. Ya udahlah, makasih ya Mas ya," gitu kata si Ongkar. Nah, habis dengar kabar itu langsung nggak enak perasaan si Ongkar ini, Wak. Ongkar ingat kali di tanggal 13 kemarin kan Nancy bilang kalau apa, Amarjid ke luar negeri, dia nggak ngabarin si kakaknya, dia nggak ngabarin orang rumah. Terus besoknya di tanggal 14 Februari sampai hari ini kok malah Nancy yang nggak bisa dihubungin. Harusnya kalau kakak aku mau pergi ke luar negeri, pasti di tanggal 13 dia kabarin aku lah, "Wih, aku mau ke luar negeri nih," kayak gitu ya kan. Apalagi perginya sama Caranjit, sama ibunya mereka yang ada di sana. Langsung nggak bisa positif tinggi si Ongkar di situ, Wak. Dia pun akhirnya memutuskan untuk ngecek langsung ke Houston, London di tanggal 5 Maret 2003. Baru ada cuti, tampaknya pokoknya tanggal 5 Maret dia baru datang. Si Ongkar. Waktu nyampe di sana, Ongkar langsung cek lah rumahnya Amarjid, rumah kakaknya. Rupanya waktu dicek nih per pintu rumah tuh nggak dikunci. Masuklah si Ongkar itu di dalam kan. Nah, di situ Ongkar ngelihat rumahnya Amarjid masih kelihatan biasa aja, Wak. Nggak ada tanda-tanda pencurian, nggak ada tanda-tanda perampokan. Semua barang mereka masih ada. Kulkasnya pun masih penuh keisi makanan, Wak. Terus masih ada banyak mainan-mainan bayi yang belum diberesin. Dan ada buku doa milik Caranjit, ibunya, yang tergeletak gitu aja di meja. Waktu lihat buku itu, Ongkar langsung batin, ini betul ada yang nggak beres nih di sini. Kenapa? Karena Ongkar tahu betul, Wak, Caranjit mamanya ini nggak akan pernah ninggalin buku doanya waktu bepergian. Apalagi dalam jangka waktu lama, dari 14 Februari ya kan. Buku doa itu pasti bakal selalu dia tenteng di tasnya, pasti bakal selalu dibawa kemana-mana. Kalau buku itu ada di rumah dan Caranjit nggak ada, sudah pasti terjadi sesuatu. Saat itu juga Ongkar langsung ngapor ke 999, langsung ke polisi kan. Ongkar bilang, "Pak, udah 20 hari ini kakak saya sama keluarga saya hilang, Pak, nggak bisa dihubungi. Saya tanya ke perusahaan kakak ipar saya, mereka juga bilang mereka perginya ke luar negeri. Tapi saya nggak percaya, Pak, soalnya kakak saya ini sama sekali nggak ngabarin saya. Saya takut, Pak, mereka ini kenapa-napa. Tolong, Pak, bantu cari mereka," kata si Ongkar kan. Ditanya sama polisi, "Ada berapa anggota keluarga yang hilang, Pak?" "Ada 5, Pak. Ada kakak saya, kakak ipar saya, ibu saya, sama 2 anak bayi. Tolonglah, Pak," kata gitu. Nah, setelah dapat laporan itu, polisi pun langsung bergerak mencari Amarjid dan juga keluarganya. Nah, jadi sesuai dengan laporan Ongkar yang bilang kalau Amarjid dan keluarga ini pergi ke luar negeri, Wak, polisi pun bekerja sama dengan kantor imigrasi Inggris untuk memeriksa riwayat penerbangannya mereka, ya kan? Kan pergi ke luar negeri, dicek lah gitu. Tapi setelah diperiksa, Wak, tidak ada satupun catatan keluarga Amarjid yang pergi ke luar negeri. Jangankan luar negeri, penerbangan domestik juga nggak ada. Bahkan pihak imigrasi memastikan bahwa paspor mereka sekeluarga ini lagi ditahan sama Home Office untuk keperluan administrasi atau pemeriksaan keimigrasian. Lagi ditahan paspor mereka. Jadi secara fisik
mereka memang nggak mungkin bisa bepergian keluar Inggris saat itu. Dan informasi ini juga sejalan kan sama info yang dikasih tahu Nancy ke Ongkar soal paspornya Amarjit. Kayak setahu kakak paspornya ditahan lah, Dek itu. Nah, betul memang lagi ditahan, dan nggak cuman paspornya Amarjit, paspor sekeluarga. Berarti mereka nggak keluar negeri ya kan, nggak keluar kota juga. Dari situ polisi pun beralih memeriksa rumah Amarjit. Waktu diperiksa, polisi nggak nemuin keanehan apapun, Wak. Nggak ada tanda-tanda pembobolan rumah. Bahkan barang-barang di rumah itu juga masih lengkap dan juga rapi lah gitu bisa dibilang. Polisi juga nanya nih ke tetangga-tetangga, tapi nggak ada juga satupun dari mereka yang tahu keberadaan Amarjit sama keluarganya, nggak ada. Karena nggak ada petunjuk apapun, Wak, polisi akhirnya datanglah ke perusahaan CIBA Freight, bekas kantornya si Amarjit kemarin, untuk mewawancarai siapa? Karyawan-karyawan di sana. Polisi nanya lah, Mas, terakhir kali Amarjit datang ke kantor kapan? Oh, tanggal 13 Februari kemarin, Pak, sebelum dia pergi meeting ke Stonehenge. Terus habis itu dia udah nggak balik-balik lagi ke kantornya. Oke, dia meeting sama siapa? Katanya sama beberapa investor, Pak, sama Regan juga. Oh, Regan siapa? Dulunya dia karyawan di sini, Pak, tapi sekarang dia udah jadi bos perusahaan ini, dia jadi pemiliknya. Oh iya, sekarang dia di mana? Oh itu Pak, ada di ruangannya, mari saya antar gitu. Nah, pas dapat info kalau Regan adalah orang terakhir yang ketemu sama Amarjit sebelum hilang, polisi pun langsung memanggil Regan ke kantor polisi untuk diinterogasi ya kan. Polisi nanya sama Regan, Mas, Pak, kamu benar ketemu sama Pak Amarjit tanggal 13 Februari kemarin? Oh iya Pak, kami negosiasi soal jual beli perusahaan, sama saya langsung tanda tangan berkas Pak. Oke, habis itu kalian kemana? Kalau saya langsung pulang Pak, tapi Pak Amarjit katanya ada urusan bisnis ke Belanda. Oke, nah setelah itu Pak Amarjit ada hubungin kamu lagi nggak? Nggak ada Pak, dia cuma ngirim voice note ke saya, terus dia bilang kalau ya itu dia ada urusan bisnis ke Belanda di hari itulah Pak. Terakhir Pak Amarjit juga bilang sama saya kalau habis pensiun dia mau keluar negeri sama keluarganya Pak. Cuma saya nggak tahu dia mau pergi kemana, kata si Regan. Nah waktu dengar itu Wak, polisi udah mulai curiga. Karena kan sebelumnya polisi udah ngecek juga data imigrasi Amarjit dan tidak ada satupun catatan Amarjit dari tanggal 13 sampai dengan hari wawancara itu yang menunjukkan kalau Amarjit sama keluarganya lagi pergi ke luar negeri. Apalagi paspornya juga lagi ditahan kok sama home office. Nah selain itu, selama diinterogasi Wak, Regan ini kelihatannya rapi kali ngomongnya gitu loh, macam habis ngafalin skrip gitu ah. Polisi pun menduga mungkin saja Regan ini terlibat dalam kasus hilangnya keluarga Amarjit atau keluarga Cohen. Cuman karena nggak punya cukup bukti, Wak, polisi ya nggak bisa nahan si Regan lah kan. Akhirnya dia dibebasin dulu nih. Tapi walaupun dibebasin, polisi tetap terus berusaha untuk mencari bukti dengan melacak keberadaannya Amarjit sama Regan di tanggal 13 Februari itu, mereka kemana aja. Caranya, polisi minta data dari menara pemancar sinyal ponsel Amarjit sama si Regan Wak ke pihak operator seluler. Nah minta gitu. Nah, setelah didapat data itu lalu dianalisis sama ahli forensik telekomunikasi. Dan hasilnya di tanggal 13 Februari itu Wak, sinyal HP-nya Amarjit sama Regan terlihat ada di bergerak ke arah Stonehenge atau daerah tempat mereka janjian mau ketemu investor tuh loh, ada di situ memang. Tapi nggak lama kemudian sinyal itu bergerak lagi ke Wilton, Salisbury. Ini sekitar 14 kilo dari Stonehenge. Terus beberapa jam kemudian kedua sinyal HP ini anak Amarjit sama si Regan ini bergeser lagi. Tapi ini gesernya jauh kali Wak, 127 km ke arah barat ya. Dan berhenti di sebuah wilayah yang bernama Exeter Wak. Dua-duanya dapat di sini. Tadi si Regan bilangnya apa? Abis meeting aku langsung pulang Pak. Orang data seluler kok sama Amarjit kerekam di Exeter kok. Kebukti kan kalau Regan bohong. Ini kok kalau udah bohong dikit dia langsung dicurigai lah pasti. Apalagi dia bilang sorenya langsung di voice note sama siapa? Sama si Amarjit. 127 kilo Wak. Apa kan pasti memakan jam waktu yang lama ya kan. Pasti sore itu masih ada sama kau lah itu. Mana sempat ngirim, ngapain dia bilang si voice note ke kau? Bilang langsung aja lah kalau memang betul dia pergi ke Belanda. Polisi pun akhirnya langsung gerak cepat, bukan ke Regan, tapi ke daerah Exeter tadi, tempat sinyal terakhir HP-nya Amarjit sama si Regan terdeteksi. Dan rupanya titik itu Exeter ini Wak mengarah ke rumahnya siapa? Berlinda, direktur perempuan pelaksana baru yang dibawa sama si Regan.
ke rumah itu. Oh, datang si polisi diketok nih. Terus lah langsung si Belinda. Polisi nanya, kamu kenal sama Regen? Iya Pak, dia kenalan lama saya gitu. Dia juga nawarin saya Pak jadi direktur perusahaan barunya, kata si Belinda. Dia pernah ke rumah kamu ya katanya? Pernah beberapa kali Pak. Kalau tanggal 13 Februari kemarin dia ke rumah kamu nggak? Bentar. Oh iya Pak, iya. Waktu itu tuh lah dia datang nawarin saya buat jadi direktur baru. Sama sekalian saya tanda tangan berkas. Oke, 13 Februari yakin? Iya Pak, yakin 13 Februari. Nah, dia sama siapa waktu itu? Sendiri Pak, sendiri, iya. Tapi beberapa hari kemudian dia datang lagi sih Pak, sama dua kawannya. Satu namanya Hornsey, satu lagi Peter Pak. Mereka katanya mau bantuin bikin saluran drainase di pekarangan rumah saya. Katanya gara-gara lihat tanah saya becek kali, mau diperbaiki sama mereka. Itu kata si Berlina. Perbaiki drainase. Dengan itu curiga lah polisi. Karena pertama, kok bisa tanggal 13 Februari itu Regen datang sendirian ke rumah Belinda. Padahal jelas kan tadi di sinyal HP terdetek Regen sama Amarjit ngarah ke rumah Berlinda. Kalau udah datang sendiri, Amarjitnya kemana? Itu pertama. Terus kedua, kenapa tiba-tiba si Regen ini datang ke rumah calon direktur perusahaannya untuk bikin saluran drainase di pekarangan rumahnya? Buat apa? Kalau alasannya gara-gara becek, seker itu kah Regen sama kau? Polisi nanya lagi, waktu mereka benerin saluran drainase, kamu lihat prosesnya? Nggak begitu sih Pak, soalnya kan di luar kan Pak ya. Hari itu saya juga lumayan sibuk dan saya juga ada urusan di luar, jadi saya nggak begitu merhatiin. Saya udah senang Pak mereka mau bantuin benerin drainase saya di situ. Kata polisi, ini jangan-jangan si Regen ini nyembunyiin sesuatu nih di pekarangannya Belinda, tapi Belindanya nggak tahu. Dan kemungkinan terburuknya yang disembunyiin sama si Regen di situ adalah jasadnya Amarjit. Karena terakhir kali sinyalnya Amarjit ketangkap di titik itu dan Amarjit udah beberapa hari nggak ada kabar, dicari kemana-mana juga nggak ketemu, keluar negeri itu udah nggak mungkin, dan takutnya dia udah dihabisi nyawanya sama Regen, terus mungkin dikubur di situ. Akhirnya polisi pun langsung mengerahkan lebih banyak tim lagi untuk menyelidiki area pekarangan itu. Pekarangan si Berlinda nih. Tapi sayangnya waktu diperiksa selama berhari-hari, polisi tidak menemukan tanda apapun yang mencurigakan di sana Akhirnya polisi pun mengumumkan informasi orang hilang ke masyarakat. Polisi minta kepada siapapun yang punya informasi tentang Amarjit Cohen dan juga keluarganya, tolong segera lapor polisi. Udah dilaporin semuanya kan. Pada heboh nih, pemilik perusahaan hilang, kata mereka gitu kan. Tapi hari-hari pun berlalu dengan telepon yang sepi, yang masuk cuma kabar-kabar samar aja, petunjuk juga samar, petunjuk juga mentok di jalan buntu. Sampai akhirnya 2 bulan kemudian, secercah harapan itu datang saat 2 orang melaporkan penemuan mengejutkan di Laut Inggris. Nah, jadi pada tanggal 22 April 2003 ada 2 warga Inggris namanya Dave dan Carl. Dia lagi main kano di tengah laut daerah Bournemouth Pier. Nah, waktu dia lagi main itu nggak sengaja mereka ngelihat apa tuh benda-benda terapung di permukaan laut itu, katanya gitu kan. Nah, pas didekati mereka terkejut karena benda terapung itu jasad laki-laki David sama si Carl langsung nelfon 999. Saat itu juga nggak lama tim rescue juga datang, dibawanya lah itu jasad ini ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut ya kan. Waktu diperiksa jasad itu dalam kondisi kasihan mulutnya terlakban, tangannya terikat, kepala belakangnya itu memar macam habis dipukul benda tumpul berkali-kali lah kan, dan wajahnya juga udah mohon maaf membusuk Dari kondisi itu sangat jelas kalau kematian korban ini bukan kematian biasa, bukan kecelakaan, bukan apa, tapi adalah sengaja dihabisi nyawanya, dibunuh. Tim forensik pun lanjut mengidentifikasi jasad itu selama hampir semingguan, sampai akhirnya ketahuanlah kalau jasad itu adalah jasadnya Amarjit Cohen. Ya Allah, ketemu Amarjit mati kayak gitu Tapi baru jasad Amarjit aja ditemukan. Nasib istrinya si Nancy, mertuanya siapa si Charanjit sama 2 anaknya itu belum tahu kemana, gimana dan bagaimana gitu. Jadi 5 keluarga yang hilang kan di titik ini baru 1 tubuh aja ditemukan, tubuhnya Amarjit. Nah, sesuai dugaan polisi Amarjit betul-betul memang sudah dihilangkan nyawanya sama orang. Dan kecurigaan polisi makin kuat lagi ke si Regen lah. Apalagi setelah berita penemuan mayatnya Amarjit ini ramai diberitakan bahkan sebelum sampai mereka tahu kalau itu Amarjit, si Regen tiba-tiba ngilang.
Dia udah nggak pernah datang lagi ke kantor CIBA itu, dan dia ini juga nggak pernah terlihat lagi di sekitaran Inggris. Di situ polisi langsung bagi tugas lah. Ada yang dikerahkan untuk memburu si Regan, ada juga yang ditugaskan mencari barang bukti untuk bisa memperkuat penangkapannya si Regan, dan tentunya ada lagi yang ditugaskan untuk mencari keberadaan 4 member keluarga yang lain. Siapa tahu ada di sekitar situ juga, ya kan? Akhirnya sebagian polisi datang lagi ke pekarangan rumahnya Berlinda. Wah, kan situ terakhir kali si Amarjid sama si Regan ada kan. Pergi lagi tempat si Berlinda. Mereka yakin kali pasti ada jejak Regan atau korban lain yang tertinggal di situ. Coba susur lagi. Dan betul, Wak. Setelah menggali area pekarangan lebih luas lagi, polisi menemukan ada bekas galian lubang yang cukup lebar. Dan di dalamnya mereka nemu ada sisa pakaian yang terbakar, ada perhiasan, dan potongan rambut yang setelah diidentifikasi itu adalah rambutnya Amarjid. Bukan rambut keluarga lain, memang keluarga Amarjid. Disitulah polisi yakin kalau Regan pernah mengubur jasadnya Amarjid di pekarangan itu, tapi mungkin karena dia takut ketahuan, akhirnya jasadnya digali lagi baru dibuang ke laut. Dan kalau dilihat dari lubang galian sama yang lebar serta ada temuan perhiasan nih, Wak, polisi menduga yang pernah dikubur di sana kayak nggak cuma Amarjid aja lah, tapi bisa jadi juga beberapa orang macam Nancy, istrinya, Sharanjit, ibu mertuanya. Aduh, 2 bayinya. Astagfirullahaladzim, kemana dia ya? Suspek utama di kasus ini adalah Regan, Kenneth Regan. Nah, terus masuk di awal bulan Mei 2003, sebulan kemudian ya, atau beberapa hari setelah penemuan jasadnya si Amarjid ini, tiba-tiba saja seseorang yang bernama Wendy, ini ibu kos-kosan, Wak, ibu kos-kosan di daerah Colford, nelpon polisi. Dia bilang, "Pak, saya kemarin dapat cerita dari penghuni baru di kos saya, Pak. Namanya Peter. Dia bilang dia ngerasa bersalah kali gara-gara dia udah ikut terlibat kasus penghilangan nyawanya Amarjid, Pak, sama Regan sama Hornsey, Pak. Tapi habis cerita itu udah dia ngilang, Pak. Dia nggak pernah balik-balik ke kos lagi. Saya nggak tahu ini beneran apa enggak, Pak. Tapi cobalah Bapak cek lah, Pak. Sekarang Peter nih juga nggak tahu saya ada di mana. Oh, ciri-ciri Peter gini-gini, Pak. Gini-gini ini cerita sama ibu kos ini, Wak." Nah begitu dengar ini, polisi langsung keingat, Wak, sama pernyataannya si Berlinda yang bilang kalau apa? Regan mau bikin saluran drainase di pekarangannya sama 2 temannya. Yang satu namanya Hornsey, satu lagi namanya Peter. Peter ini nih jangan, kata polisi kan. Dia udah ngaku ke si Wendy, kata. Fix lah ini pasti Regan yang memang pelaku pembunuhan Peter sama Regan. Nah, karena info ciri-ciri pelaku ini udah kesebar kemana-mana dengan bantuan informan dan pelacakan polisi yang makin luas lagi, Wak, akhirnya Regan, Peter, Hornsey ketangkap di tempat yang berbeda-beda memang. Si Peter ditangkap di sekitaran Inggris di tanggal 15 Mei 2003. Regan ketangkap di Belgia tanggal 2 Agustus 2003. Si Hornsey ditangkap di Ardennes nggak lama setelah si Regan itu ketangkap. Tapi ya, sekitar 1 bulan sebelum si Regan ini ketangkap, Wak, kayak tepatnya di bulan Juli tahun 2003 atau 5 bulan setelah mereka menghilang, polisi akhirnya berhasil menemukan jasadnya Nancy mengapung di laut di Pool Bay, sekitar 8 kilo dari penemuannya Amarjid, Wak. Dan 4 bulan kemudian, di bulan November 2003, polisi juga sudah berhasil menemukan jasadnya Sharanjit, mertuanya Amarjid, yang terdampar di perairan dekat Isle of Wight, berjarak sekitar 50 kilo lah dari titik penemuannya Amarjid. Sementara 2 bayi mereka masih belum ditemukan sampai sekarang. Dengan ditemukannya 3 dari 5 orang hilang ini, Wak, bisa dipastikan keluarga Cohen sudah mengalami penghilangan nyawa secara massal oleh Regan CS. Astagfirullah. Setelah penemuan jasad itu, ketiga pelaku ini pun resmi ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani persidangan setahun kemudian pada bulan November tahun 2004. Nah, awalnya, Wak, selama persidangan ini dimulai, Regan, Hornsey, Peter nggak ada yang mau ngaku, Wak. Si Regan ini kekeh, "Pak, saya nggak terlibat, Pak. Saya kenal betul sama Pak Amarjid. Nggak mungkin lah saya nih tega ngelakuin itu. Saya dekat sama dia." Tapi akhirnya setelah didesak dengan berbagai bukti yang kuat, mulai dari jejak sinyal HP,
temuan galian di pekarangannya Berlinda, pengakuan Wendy, ibu kosnya si Peter itu, sampai satu bukti baru yang mengejutkan, yaitu sebuah dokumen kepemilikan perusahaan palsu dengan nama Regan di sepatunya Amarjit. Akhirnya mereka bertiga nggak bisa ngelak lagi. Mereka mengakui perbuatannya. Dan dari situlah terungkap kronologi sebenarnya, Wak. Nah bentar, tadi kok ada bilang sepatunya Amarjit, emang kenapa? Nanti ini makanya mau aku kasih tahu satu bukti penting yang ditemuin sama polisi. Jadi ternyata, Wak, dari awal daftar kerja di CIBA Friend ini, Regan itu sebenarnya udah punya niat jahat, Wak. Dia tahu kalau perusahaannya Amarjit ini kan bergerak di bidang ekspor impor sayur kan. Dan dari awal dia memang udah pengen ngambil alih perusahaan itu. Untuk apa? Untuk dijadikan tempat penyelundupan narkoboy. Karena dulunya tahun 1998, Wak, Regan ini memang pernah terlibat kasus pengedaran narkoboy. Jadi bisnis ilegal itu bisa dibilang sukses juga, Wak, sempat sukses. Dan dalam waktu singkat dia punya di kaya raya. Nah di tahun yang sama di 98 itu Regan ketemulah sama perempuan cantik di sebuah bar yang ada di London. Perempuan inilah si Berlinda, Wak. Berlinda itu, Regan terpikat kali sama si Berlinda. Nah, mereka menjalin hubungan dekat lah itu. Regan sempat beberapa kali datang ke rumah si Berlinda yang di Exeter tuh lah, Wak. Tapi waktu itu mereka cuma dekat aja ya, Wak. Mereka nggak pacaran, jadi macam HTS-an gitu. Sampailah di tanggal 17 Juni 98, Regan ketangkap sama polisi. Ketahuan, Wak, dia nyelundupin berapa kilo heroin gitu. Cuman waktu dia ketangkap ini, Berlinda nggak tahu dia. Jadi sejak saat itu Berlinda sama si Regan ini udah cuma lost contact itu aja. Setelah dia bebas di tahun 2003, hidup Regan ini sempat luntang-lantung. Semua harta kekayaannya ludes ya kan, gara-gara disita sama polisi. Dia pun nyari cara lah biar dia bisa dapat uang banyak lagi. Disitulah Regan kepikiran mau ngambil alih perusahaan orang untuk dijadikan apa? Dijadikan tempat penyelundupan narkoboy. Ini kan perusahaan siapa? Ini kan perusahaannya si IBA ini kan ekspor impor kan. Perusahaan Amarjit inilah jadi sasarannya. Regan juga berusaha berencana waktu itu untuk menjadikan Berlinda pujaan hatinya dulu itu sebagai direktur pelaksana di sana, Wak. Untuk apa? Selain dia mungkin masih suka kali sama si Berlinda, itu juga sebagai kamuflase supaya aksinya nggak begitu dicurigai. Kalau dia langsung jadi direktur juga pakai gimana, mungkin takut dicurigai pakai gimana ya kan. Akhirnya dia tunjuklah si Berlinda. Makanya di situ Regan ini pura-pura mau ngebeli perusahaannya si Amarjit, sengaja dipatoknya juga harga tinggi 3 juta biar si Amarjit ini bisa kepancing buat ketemu sama investor-investor besar itu. Padahal nggak, Wak, lagi dijebak aja si Amarjit ini. Itulah makanya mereka sepakat ketemuan di tanggal 13 Februari di Stonehenge itu. Nah rupanya, Wak, waktu di tanggal ini, waktu siapa itu, waktu si Amarjit itu pamit mau datang ke Stonehenge, waktu udah datang bukannya ketemu sama investor, Wak, Amarjit ini malah diajak pergi ke rumah Regan yang ada di daerah Wilton, Salisbury. Itulah kenapa dua sinyal ini nyampe di sana, nyampe ke rumah itu. Di sini Amarjit belum curiga, Wak, tapi begitu dia nyampe di sana, Amarjit langsung disekap di rumahnya si Regan, Wak. Di situ dia disekap. Nah, di situ jugalah Amarjit dipaksa untuk menandatangani dokumen perusahaan palsu tentang pemindahan kepemilikan perusahaan. Nah, dokumen itu ada 2 salinan ya kan, satunya untuk Regan dan satunya lagi diam-diam Amarjit simpan di selah sepatunya, Wak. Itulah dokumen yang ditemuin di sepatunya Amarjit yang jadi barang bukti pamungkas tuh. Nggak ngeh tapi si Regan waktu dia sembunyiin ke dalam situ. Nggak bisa tanda tangan, Regan maksa si Amarjit untuk ngerekam suara lewat voice note itu. Dia disuruh bilang kalau dia punya urusan di luar negeri. Itulah rekamannya lah diputarin ke si Nancy. Nah, setelah itu udah dilakukan semua sama si Amarjit. Disitulah Regan langsung ngambil benda tumpul, dipukul lah kepala Amarjit ini berkali-kali sampai Amarjit meninggal di tempat. Setelah itu Regan langsung ngambil HP-nya Amarjit, langsung dibuang lah di sekitar pekarangan rumahnya Berlinda. Makanya sinyal HP dia sama si Amarjit kelacak di sekitar rumah Berlinda di Exeter itu. Tapi sayangnya HP itu nggak ketemu waktu penyelidikan, Wak. Hilang. Nggak berhenti di situ aja, Wak. Untuk menyempurnakan aksinya, di keesokan harinya di tanggal 14 Februari 2003, Regan manggil lah kawannya si Hornsey nih, Wak. Untuk apa? Untuk bantu ngabisin nyawa keluarganya Amarjit. Itulah situ Nancy, Sharanjit sama 2 bayinya itu. Cuma di sini mohon maaf kami nggak nemu informasi gimana para pelaku ini ngabisin keluarganya Amarjit yang berempat ini. Ya, Wak, ya semoga yang 2 ini enggak sih. Karena kan yang 2 ini belum ketemu sampai sekarang. Siapa tahu masih selamatin kan, Wak. Kami nggak dapat informasinya gimana, tapi yang jelas habis aksinya itu beres setelah mengamankan keempat orang ini, Regan nelpon kawannya satu lagi. Siapa ini? Inilah si Peter itu. Peter diminta untuk ngebantu ngubur
jasad-jasad korban di pekarangan rumahnya Berlinda. Itulah kenapa Regan ini tiba-tiba nawarin Berlinda mau bikin saluran drainase di situ, Wak. Padahal itu untuk nguburin mereka. Tapi kok bisa si Berlinda nih nggak ngeh ya? Salahku. Nah, waktu polisi mau nyelidikin area rumahnya Berlinda waktu pertama kali mereka interogasi si Berlinda itu, Wak, Regan panik. Barulah kuburan itu digali lagi. Terus jasadnya dibuang ke laut. Itulah ketemu Amarjid. Beberapa saat kemudian Nancy, itu baru Sharanjit yang udah ke dampar. Nah, dari paparan kronologi itu, Regan dan Hornsey pun dinyatakan bersalah atas kasus penghilangan nyawa keluarganya Amarjid. Mereka dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sementara Peter dihukum penjara minimal 23 tahun penjara aja, Wak, karena bukan pelaku utama. Dan dia juga yang ngasih kesaksian penting yang akhirnya bisa membantu polisi mengungkap kasus ini. Kan dari si Bu Wendy tadi tuh kan. Tuh Berlinda, Nadia gimana? Yang pekarangan rumahnya dijadikan tempat buat ngubur korban nih, dia nggak ditahan, Wak. Dia nggak ditahan karena selama ini dia nggak tahu rencananya si Regan. Dia cuma nerima tawaran aja buat jadi direktur, ya karena memang dia lagi butuh uang untuk biaya sekolah anak-anaknya, gitu aja. Dia sama sekali nggak tahu Regan ini sudah menghabisi nyawa keluarga Amarjid, keluarga Cohen. Tuh jasadnya dikubur di pekarangan rumahnya. Dia nggak tahu katanya. So nggak tahu ya. Tapi itu informasi yang kami dapat. Itulah tadi akhir dari kasus hilangnya The Cohen Family, Wak. Kabarnya sampai hari ini jasad kedua bayinya Amarjid belum bisa ditemukan. Regan sebenarnya sempat, Wak, ditekan sama polisi kan untuk jujur di mana aku taruh jasad bayi kedua ini gitu. Tapi sayangnya keterangannya selalu berubah-ubah, selalu nggak konsisten gitu. Polisi di sana itu bahkan sampai nyisir beberapa titik loh, Wak. Hasilnya juga nihil. Akhirnya di sini Regan dianggap tidak bisa dipercaya sebagai sumber informasi. Dan sampai hari ini tubuh mereka belum ditemukan, Wak. Semoga, masih berharap sih aku, semoga mereka berdua nih kan entah ditaruh di panti asuhan, tadi asuh sama siapa gitu kali ya. Semoga ya. Amin ya rabbal alamin.